Salam sejahtera untuk para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan juga kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, para aktivis rohani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kolom komentar di bawah video Anda di YouTube untuk memberikan usulan atau komentar terhadap video-video yang mungkin belum digarap di Ngopas dan perlu kita garap bersama-sama untuk menjadi berkat bagi teman-teman, rekan-rekan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Kisah Para Rasul 1 sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memanggil kita semua untuk membawa Injil ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan seringkali di dalam pemikiran kita bahwa Yudea dan Samaria itu adalah sesuatu yang nun jauh di sana, harus pergi ke luar negeri atau ke negara yang berbeda. Tetapi ternyata kita bisa melayani orang-orang mancanegara di negeri sendiri. Kita akan mendengarkan dua narasumber kita pada saat ini yang melayani rekan-rekan atau saudara-saudara dari mancanegara di dalam negeri sendiri. Bersama dengan saya ada, saya bingung ini panggilnya nih, apa nih, karena ini baru dilantik menjadi diaken di gereja Anglikan. Apakah Reverend, apakah diaken, John Sihombing, dan kemudian nanti kita akan kenalan ya dengan beliau. Dan kemudian yang kedua adalah Ibu Lina Napitupulu, yang aktif melayani di Para Navigator di Yogyakarta, sudah puluhan tahun, dan sekarang melayani di sebuah gereja internasional yang ada di Yogyakarta. Nanti kita akan berbincang dengan mereka. Shalom, Kak Lina dan Pak John, apa kabar? Shalom. Shalom. Ya, senang sekali. Teman-teman. Terima kasih banyak ya. Pak John. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita. Nah, sebelum kita lanjutkan dan sebelum saya tanya pertanyaan-pertanyaannya, bisa kita kenalan terlebih dahulu nih. Ya, sama-sama. Mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama-tama mungkin dengan Pak John ya. Pak John, selamat nih Pak John, baru menjadi diaken di gereja Anglikan. Ya, dan saya juga baru melayani. Saya melayani di tahun 2012 di gereja Anglikan All Saints Anglican Church di Duku Tani. Dan ya memang baru November tahun lalu di ordinasi jadi diaken. Puji Tuhan. Selamat sekali lagi. Wah, ini suatu peneguhan, saya yakin dan percaya ya. Ya. Terima kasih nih Pak John buat waktunya. Kak Lina Napitupulu, selamat datang di Ngopas sekali lagi. Apa kabar Kak Lina? Baik, sehat Pak John. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang sudah pensiun ya dari mengajar di UGM? Ya, dari tahun 2019. Dari tahun 2019 sudah pensiun. Tapi tetap aktif melayani nih kelihatannya ya? Ya, begitulah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kita bersyukur sekali bahwa ternyata usia produktif itu nggak ditentukan dengan waktu di mana kita bekerja, tapi juga selama kita hidup, kita terus melayani Tuhan. Nah, saya ingin bertanya nih beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Ada berapa macam negara yang dilayani di dalam pelayanan masing-masing? Pertama-tama mungkin pertanyaannya seperti itu dulu. Mungkin ke Pak John terlebih dahulu. Pak John, sekarang ini ada berapa negara atau so far sejauh ini ada berapa negara yang sudah dilayani Pak John nih di All Saints ini? Silakan Pak.
Ya, di All Saints melayani negara dari Australia, dari Inggris, Scottish gitu, lalu Afrika, ada India, ada Prancis, ada China. China itu memang mainline China ya. Lalu Jepang, Rusia, ada New Zealand, ada Belanda, ada Malaysia, dan juga ada dari Timur Tengah. Wah, luar biasa. Yes. Ini ternyata semua negara-negara itu justru yang datang begitu ya ke All Saints ya, ke gereja All Saints di Jakarta, betul? Betul, betul. Wow, luar biasa. Ternyata Tuhan itu membawa mancanegara ini di hadapan kita gitu ya. Dan senang sekali bisa mendengarkan pelayanan-pelayanan itu. Tapi sekarang ini kalau misalnya ada beberapa negara yang mendominasi, tentunya itu negara-negara dari sekian tahun pelayanan Pak John. Tetapi kalau ada negara-negara yang mendominasi, negara apa Pak sekarang Pak yang mendominasi di gereja All Saints? Sebetulnya saat ini malah lebih banyak orang Indonesianya ya. Saat Banyak ini, orang gitu. Indonesia. Puji Tuhan. Iya. Tetapi untuk dari negara lain itu dari Australia, dari Inggris, dari Afrika. Ada beberapa dari India ya. Seperti itu. Yep. Yep. Dan saya dengar Pak John juga ada KTB dengan teman-teman dari China ya sekarang ya? Ya, betul. Belajar kitab Markus, Inggris, dan Mandarin. Ya, seperti itu. Baik. Wah, kelihatannya sudah mulai belajar Mandarin nih sekarang nih Pak John. Ya, karena itu sebetulnya berhubungan dengan kalau melayani mereka, maka kalau bisa sih membuat grup dengan bahasa mereka masing-masing untuk melayani mereka. Jadi seperti itu. Ya. Baik, ya. Nanti memang itu ada kepentingan strategis saya yakin dan percaya untuk mengajarkan di dalam bahasa asli atau bahasa ibu mereka ya tentunya ya. Betul. Nah nanti kita kembali lagi ke Pak John untuk tanya lagi mengenai pelayanan di All Saints. Sekarang kita ke Kak Lina. Kak Lina, sudah berapa negara nih yang dilayani nih sekarang ini baik di Navigator maupun di YIC nih di Yogyakarta International Church. Silakan Kak Lina. Ya, mungkin sekitar 20 sampai 25 negara ya. Jadi datang dan pergi. Apalagi banyak mahasiswa asing yang pertukaran budaya itu ya. Jadi ada yang mereka dapat beasiswa ke Jogja. Jadi karena dulu saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing, jadi saya ajak mereka ke gereja itu. Jadi supaya bertemu dengan teman-teman sebaya. Jadi mereka datang ke gereja itu. Dan juga mungkin supaya mereka bisa berlatih bahasa Indonesia mungkin dengan mengundang mereka datang ke gereja bertemu dengan orang-orang Indonesia lain. Kadang-kadang karena mereka merasa bahasa Indonesianya belum baik, jadi mereka ingin bisa mengungkapkan lebih bebas. Jadi karena bahasa Indonesianya kurang baik, mereka bahasa Inggrisnya lebih baik, jadi mereka ikut komunitas kami. Oke, baik. Wah, 20 sampai 25 negara. Kalau misalnya ada mungkin beberapa negara yang mendominasi sekarang dalam pelayanannya, negara apa saja itu Kalina? Masih tetap itu ini ya. Jerman, Australia, dan Amerika. Jerman, Australia, dan Amerika ya, masih negara-negara besar yang terus mengirim orang-orangnya untuk studi atau mungkin untuk bekerja di Yogyakarta. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, itu adalah bukti bahwa kita tidak perlu jauh-jauh untuk melayani mancanegara, di dalam negeri sendiri bisa melayani mancanegara. Nah, pertanyaan yang berikutnya ialah, bagaimana biasanya menemukan atau mencari mereka? Apakah mereka datang ke gereja Pak John dan Kalina, ataukah juga ada semacam sebuah outreach yang dilakukan? Silakan Pak John terlebih dahulu. Mereka memang menemukan All Saints di sini biasanya lewat dari website seperti itu, atau teman bawa teman, saudara bawa saudara.
Gitu. Atau kita sendiri terlibat ke acara misalnya undangan di kedutaan, sekolah internasional atau event-event di mana kita diundang dan mereka menyediakan space booth misalnya seperti itu yang disediakan ya seperti sebelum pandemi ya ada namanya Jakarta Highland Gathering. Jadi seperti itu. Atau menjalin komunikasi yang memperhatikan ya. Kayak tadi dari teman ke teman, saudara gitu menanyakan kondisi mereka. Sehingga mereka itu akan bicara dengan yang lain juga, misalnya pertama-tama sih untuk bisa minta doakan misalnya seperti itu. Memberikan nomor telepon saya misalnya. Jadi ada sisi pastoral dan komunikasi dengan mereka gitu, dengan satu orang yang akan berlanjut. Lalu juga kita lihat ada people person nggak di gereja gitu. Yang kadang-kadang kita nggak bisa melihat orang yang punya kebutuhan tertentu, lalu people person ini atau orang jemaat ini atau majelis ini akan kasih info ke kita gitu. Ada orang yang perlu dilayani seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi ada kombinasi bukan hanya sekedar menunggu, tetapi juga justru ada cukup banyak nih kelihatannya untuk menjangkau dan melihat acara-acara apa saja yang bisa dijadikan menjadi tempat outreach gitu ya untuk penjangkauan. Terima kasih banyak Pak John. Ke Kak Lina mungkin. Kak Lina katakan bahwa mereka rata-rata datang dari luar negeri untuk studi tentunya di Jogja. Kebanyakan untuk studi, tetapi bagaimana caranya mereka menemukan gereja tempat Kak Lina melayani? Silakan. Jadi kadang-kadang atau umumnya ya itu kami dapat dari kampus. Jadi karena saya ada di kampus, terus saya bisa bicara dengan mereka, mereka senang karena punya dosen yang mau mengundang mereka, gitu ya. Terus karena ada juga teman-teman lain yang juga sebagai dosen, jadi agak ya, jadi kami nggak ke jalan. Kalau ke jalan itu jemaat yang muda, mereka berteman, lalu dia ajak ke gereja. Jadi banyak juga kegiatan mereka mendaki gunung bersama, seperti itu ya. Itu membuat hubungan mereka pertemanan dan mencari teman yang aman kan di gereja ya. Jadi meskipun bukan orang percaya, cari teman yang aman itu di gereja. Saya rasa itu ada benarnya juga, betul. Tapi terima kasih banyak. Jadi ini kelihatannya hubungannya ini dibina secara natural ya, dari persahabatan, dari untuk penyambutan dan pada akhirnya mengundang mereka untuk datang ke gereja, begitu kurang lebih seperti itu, Kak Lina. Dan mereka senang kalau diundang ke rumah ya. Karena kebetulan rumah saya kan di kampus. Jadi kadang-kadang saya sambil jalan, saya bilang, hampir di rumah saya. Jadi mereka senang. Wah, kelihatannya berarti posisi mereka yang ada di kampus ini sangat strategis sekali nih ya, kelihatannya untuk membina hubungan dengan orang-orang yang datang dari mancanegara atau dengan mahasiswa atau mungkin dengan pekerja yang datang dari mancanegara. Terima kasih nih sudah membagikan ini karena sekali lagi kita melihat ada dua sisi. Yang satu ini di Jakarta melalui social gathering, pertemuan-pertemuan sosial. Yang ini ialah melalui tempat yang lebih spesifik, yaitu melalui tempat edukasi, tempat pendidikan. Nah, tentunya saya yakin dan percaya ada banyak berkat dan tantangan yang dihadapi yang berbeda tentunya dengan dibandingkan melayani mereka dari sesama negeri, begitu sesama anak bangsa dibandingkan dengan mereka yang dari mancanegara, yang dari luar negeri. Mungkin saya tanya dulu nih ke Pak John. Pak John, so far sebelum kita bicara mengenai tantangan, kita tanya berkatnya dulu nih Pak. Berkatnya apa saja kalau misalnya melayani mereka dari mancanegara, dari luar negeri? Silakan Pak John. Saya pikir untuk saya pribadi ya terutama itu. Jadi mengaplikasikan prinsip yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kan kita sering dengar Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena
kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus gitu. Kan bicara ini enak ya gitu ya. Tapi nggak mudah ya gitu ya, karena hambatan-hambatan perlu dihilangkan gitu. Karena ini kan berarti mengenal berbagai budaya dan tentunya karakter yang berbeda menuntut kasih kita tuh lebih besar. Kalau tadi Kak Lina kan mereka itu lebih mau melihat kondisi atau mengkondisikan dengan budaya kita. Kalau ini enggak, sebaliknya kita yang mencoba untuk mengkomunikasikan dengan budaya mereka gitu. Makanya tadi berkaitannya dengan berkat tadi ada tantangannya. Karena pelayanan multikultural itu jadi membuat kita menyadari adanya batasan diri kita, batasan budaya, batasan bahasa gitu. Jadi kita yang perlu masuk ke mereka dengan budaya mereka, dengan bahasa mereka, dengan menantang batasan diri kita. Dan akhirnya ada pengorbanan dan risiko gitu. Gitu. Karena kita nggak tahu betul-betul orang ini gimana, karena kita tidak hidup di tengah mereka, tapi kita harus memahami siapa diri mereka menurut negara mereka itu sendiri. Gitu. Wah, Nah, ini berarti itu sih. menuntut pengorbanan sumber daya, pengorbanan waktu, pengorbanan ini banyak sekali nih, membutuhkan kesabaran juga nih kelihatannya Pak John. Kurang lebih begitu? Ya. Betul. Ya. Karena itu tadi dengan tantangannya, dengan batasan-batasan yang ada, maka itu yang paling baik menumbuhkannya itu di kelompok-kelompok PA dengan bahasa mereka sendiri. Karena kalau enggak akan mengalami kesulitan ya. Baik. Begitu. Baik. Jadi seperti itu Pak Kian. Ya. Dan saya yakin dan percaya Pak John juga mungkin di dalam kelompok-kelompok Bible Study atau PA di dalam bahasa asli mereka berarti ada asisten juga yang membantu tentunya ya untuk bisa melancarkan itu tentunya. Ya, sejauh ini memang baru bahasa China ya, tapi memang kalau memungkinkan Afrika gitu. Jadi kita lihat ada seberapa banyak orang dan apakah itu bisa dibuat sebuah grup itu sepertinya. Ya. Tentunya banyak dari mereka yang sebenarnya kepingin bahasa Inggris, Pak. Tetapi kenapa memaksakan atau mempush, begitu, bukan memaksakan, mungkin mempush di dalam bahasa ibu nih, Pak. Saya jadi kepingin tahu nih. Silakan, Pak John. Kalau saya sih melihatnya mereka ada yang masih, kan konteks saya beda dengan Ibu Lina tadi. Konteks saya mereka masih ada yang lebih comfort di kelompok mereka sebetulnya. Baik. Di negara mereka sendiri dengan orang-orang. Nah itu yang sebetulnya nggak perlu kayaknya harus tahu bahasa Indonesia. Maka itu memang unified language-nya kan English, Mandarin, Bible Study gitu. Kalau bisa Nigerian, African, English, Bible Study seperti itu. Jadi ya pendekatannya seperti itu. Baik, jadi kelihatannya harus ada banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu jelas kesabaran, komitmen waktu, komitmen sumber daya, dan juga tentunya bahasa ini ya yang akan menjadi kendala ya. Karena pertama-tama bahasa yang mempersatukan, dan kemudian juga bahasa ibu tentunya yang dimengerti oleh mereka. Wow. Ada berkat lain, Pak? Ada tantangan lain yang ingin dibagikan selama ini? Silakan, Pak John. Sebetulnya prinsipnya begini, kita berkatnya ini bahwa saya belajar bahwa kita harus welcome. Sama siapapun juga kita harus welcome. Kita nggak bisa punya pikiran yang kurang baik. Orang ini dari daerah mana? Orang ini dari Rusia. Lalu kita berpikir orang itu sendiri aja sudah datang dengan pikiran yang aduh aku sekarang mungkin presidenku seperti apa. Jadi ada banyak hal yang mungkin mereka sendiri juga punya batasan. Jadi kita yang harus memang pastikan kita tidak punya batasan itu. Kalau kita welcome, mereka itu akan datang. Intinya begitu. Jadi tadi bukan kita yang masuk. Jadi kalau kita betul-betul welcome, dia akan masuk. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi di ibadah 730. Kami orang-orang Afrika itu udah bertumbuh tambah gitu orangnya. Karena kita welcome. Walaupun kita kadang kalau ngomong panjang mungkin bahasa Inggrisnya berbeda, tapi kan beda. Saya juga kalau dalam bahasa Inggris ada aksen saya yang mungkin orang nggak bisa tahu kan gitu. Mereka juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang saya lebih bagus bahasa Inggrisnya dari mereka, nggak bisa. Tapi bagaimana saya boleh dengerin, mau ngerti aja. Welcome aja. Itu aja sih. Wow.
Sebetulnya resepnya sangat fundamental, sangat sederhana sekali ya kelihatannya ya. Tetapi memang mempraktekannya belum tentu gampang nih kelihatannya nih. Untuk sungguh-sungguh bisa tekun di dalam menjalankan itu. Tetapi terima kasih Pak John udah membagikan hal itu. Saya yakin itu akan berguna sih buat rekan-rekan yang lain yang ingin mencoba begitu ya pada akhirnya untuk membuka pelayanan ke mancanegara. Pada akhirnya kita melihat bagaimana kasih mengatasi semuanya. Dan pada akhirnya juga bagaimana keterbukaan, ketulusan kita juga kepada mereka. Terima kasih banyak Pak John udah membagikan hal itu. Ke Kalina, kira-kira berkat dan tantangan apa nih selama ini nih? Boleh dibagikan kepada kami? Silakan. Nah, saya kira Tuhan itu menempatkan kita ya ke satu tempat. Dia punya, sebelum kita masuk ke situ, dia sudah persiapkan kita dulu ya. Jadi sebelum saya melayani di YSC, saya punya latar belakang pernah hidup sebagai orang asing, dan itu memberikan satu beban buat saya, pengalaman-pengalaman itu ya. Jadi apa sebenarnya kebutuhan orang ketika mereka jauh dari negaranya. Jadi ketika saya mahasiswa misalnya, saya senang sekali ketika ada orang yang memperhatikan saya, terus ada yang bilang, kalau kamu punya kesulitan bahasa, karena saya dulu sekolah di Prancis, karena kalau kamu punya kesulitan bahasa Prancis, saya bisa koreksi loh. Nah, jadi dan itu pengalaman yang sangat membahagiakan saya. Jadi saya pikir begitu rupanya orang kalau hidup jauh dari negaranya. Jadi saya cukup rajin untuk mengundang orang makan ke rumah saya ya. Dan saya perhatikan akhirnya mereka merasa saya punya ibu di sini. Jadi misalnya mereka mau ke rumah sakit, cari Bu Lina. Mereka kesulitan ngomong dengan bank, cari Bu Lina. Kehilangan apa di jalan, cari Bu Lina. Jadi saya kira itu mempererat persahabatan dengan mereka itu ya. Baik, wow, ini jadinya kelihatannya one person for all nih ya. Kelihatannya nih kalau ada apa-apa semuanya hubungi Kalina nih kelihatannya. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini nggak memerlukan mungkin sesuatu yang terlalu rumit ya. Dalam arti misalnya seperti tadi mengatakan bahwa membuka rumah untuk memasak misalnya, untuk menjamu mereka. Tentunya kita nggak perlu takut kalau misalnya harus menjamu mereka dengan makanan mereka, asal mereka, tetapi justru kita memperkenalkan makanan-makanan Indonesia yang aneh-aneh mungkin. Ya, betul. Jadi kadang-kadang ya saya pikir Allah menempatkan saya di kampus itu memang dia punya maksud baik tertentu buat saya. Jadi karena saya tantangan yang saya hadapi dulu adalah Yesaya 49:6 itu ya, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika saya lihat bahwa saya hidup di lingkungan bahasa Prancis, saya pikir kok saya nggak punya begitu banyak menjangkau orang Prancis. Nah, dengan pengalaman-pengalaman hidup di Australia dan lain sebagainya itu ya, itu menolong. Jadi misalnya saya ketemu dengan orang Madagaskar. Nah, saya ngomong bahasa Prancis ke mereka dan mereka merasa sangat senang sekali. Jadi waktu ketemu orang Australia, saya bilang, oh saya pernah di situ. Terus, jadi ada orang tuanya datang, orang tuanya bilang, saya aman sekarang, saya tahu anak saya ada di mana. Jadi kelihatannya jadi ibu atau jadi pengasuh jarak jauh juga nih kelihatannya nih Kalina. Terima kasih banyak nih sudah membagikan hal ini, karena saya yakin dan percaya ini penting. Jadi bagi para pendengar atau penyaksi yang pernah mungkin tinggal di luar negeri, pernah mungkin berkunjung ke luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kita pernah merasakan begitu loh, apa sulitnya, apa tantangannya.
Dan mungkin juga untuk kita mengkondisikan itu di dalam situasi kondisi yang ada di Indonesia, saya yakin dan percaya itu bisa membantu mereka. Terima kasih banyak Kak Lina. Resep-resepnya kelihatannya sangat sederhana nih, mirip dengan Pak John tadi, sangat sederhana. Tetapi ini adalah sesuatu mungkin yang kita harus kreatif gitu ya untuk memikirkan bagaimana kita bisa melakukan itu. Ada lagi yang ingin dibagikan berkat atau tantangan? Silakan Kak Lina. Ya, tantangan itu saya kira kita harus belajar, ya seperti Pak John tadi, kita harus belajar memahami mereka. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa. Apa yang terlalu personal, apa yang kita bisa masuk ke dalam wilayahnya, kita belajar untuk peka. Ya. Baik. Berkatnya jadi kalau saya tahu ya, kalau silakan. pergi ke luar negeri, saya tahu ada orang yang saya temui. Baik. Jadi kalau saya tanya, nyesal nggak melakukan pelayanan ke orang-orang mancanegara saat ini? Nyesal nggak Kak Lina? Menyesal nggak? Sama sekali nggak, tidak. Saya sama sekali tidak ya? Piknik keliling dunia. Makasih banyak Pak John. Kalau saya tanya Pak John, menyesal nggak Pak melakukan pelayanan ke mancanegara ini selama ini? Enggak sih, karena tadi saya salah satu suka gereja ini karena multikultural gitu. Kekuatannya gitu. Ada dua, biblical, multikultural. Ya. Baik. Puji Tuhan. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ada satu hal yang ingin disarankan kepada para pastor, kepada para hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, bagaimana mereka bisa membuka diri untuk pelayanan-pelayanan yang baru seperti ini? Mungkin bagi beberapa ini adalah pelayanan yang baru, atau mungkin juga untuk melihat siapa saja nih orang asing yang ada di sekitar saya. Kira-kira ada tip-tip tertentu yang bisa diberikan kepada mereka? Mungkin dari Pak John terlebih dahulu. Silakan Pak John. Saya pikir sih selalu memberikan perhatian di mana memang perhatian itu bisa diberikan, yang kita ketahui ya. Misalnya entah kita tahu misalnya Independence Day-nya gitu ya, kapan negaranya merdeka, lalu kita mengucapkan, kita mendoakan, atau mungkin kalau kita bertetangga seperti ada jemaat itu memberikan bingkisan misalnya seperti itu. Jadi itu membuka jalan. Karena mereka akan merasa bahwa oke, aku ada di satu, tadi Ibu Lina, aku ada di satu tempat, ternyata kok ada orang yang pedulikan aku gitu. Dengan negaraku, dengan kondisi aku, begitu. Seperti itu. Nanti mereka akan terbuka dengan seperti itu. Jadi memang kan mereka independen dan lebih kepada privatisasi ya. Tapi kalau makanya itu kita nggak boleh membatasi diri. Kita yang harus terbuka dan kita yang harus masuk, kita yang harus welcome. Jangan mudah baper ya. Iya, betul. Wah, terima kasih. Ini sebetulnya sekali lagi tip yang sangat sederhana sekali, tetapi kita bisa melakukan, jangan hanya kepada orang Indonesia, lebih berani mungkin kepada mereka kalau punya tetangga yang non-Indonesia untuk juga bisa menyambut mereka. Terima kasih banyak nih untuk sarannya, saya yakin ini akan berguna sekali. Kalau dari Kak Lina ada saran untuk para pendeta, para pastor, para aktivis rohani untuk bisa membuka diri? Silakan. Saya pikir Tuhan itu nggak pernah meminta lebih dari kita ya. Jadi kita tinggal lihat saya punyanya apa. Jadi itulah yang bisa kita beri kepada orang yang kita temui. Jadi misalnya seperti tadi saya bilang, rumah saya dekat kampus, saya ajak mampir. Ya. Mereka perlu apa, saya bisa tolong. Ya kadang-kadang hal sepele, misalnya ada keluarga baru pindah, terus saya bilang, oh anakmu nggak punya sepeda, saya punya sepeda loh. Daripada kamu beli, nanti kan kamu ketemu lagi kalau pindah, pakai aja sepeda saya. Hal-hal kecil aja yang, tapi bukan berlebih-lebihan, hanya ada apa yang kita punya lah. Jadi saya kira itu. Jadi jangan takut untuk menawarkan, karena tidak ada terlalu baik itu tidak ada ya. Baik. Wah, terima kasih banyak. Ini sekali lagi tips yang sangat sederhana, tetapi mungkin kita harus kreatif ya untuk melakukannya kepada semua orang. Terima kasih banyak nih.
Pak John dan Kalina sudah meluangkan waktu untuk membagikan pelayanan masing-masing, pelayanan ke mancanegara di dalam negeri sendiri. Nah, sebelum kita menutup, kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan doakan untuk pelayanan Kalina di YIC, Yogyakarta International Church, dan juga untuk Pak John di All Saints, biar boleh berbuah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk berbincang-bincang dan untuk boleh mendengarkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam negeri untuk menjangkau mereka yang bukan hanya orang Indonesia tetapi juga orang-orang lain yang berasal dari luar. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam dua pelayanan ini, kiranya Engkau terus pelihara dan Kau terus kembangkan biar lebih banyak lagi, lebih luas lagi orang-orang yang dijangkau bagi Kristus. Terima kasih ya Bapak, berikan kreativitas, berikan kesabaran, berikan kasih yang melampaui segalanya. Terima kasih ya Tuhan, bantu kedua saudara-saudari kami, biarlah kiranya pelayanan yang mereka lakukan boleh memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.